Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Jurakan semoga Allah SWT sentiasa melindungi, membimbing kita, memberikan kita istiqamah dalam menjalani segala perintah, meninggalkan segala tegah, menganugerahkan kita kesihatan jasmani dan rohani, dan memberikan kepada kita kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita masih bicara tadabbur kita surah Hud. Dan masih bicara tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya. Dan kisah Nabi Lut dengan kaumnya ini dalam surah Hud ini bermula daripada ayat yang ke-77 lagi. 77. Dan nanti akan berakhir pada ayat 83. Dan ini termasuk kisah Nabi Lut yang dianggap lengkap dibandingkan dengan penceritaan kaum Nabi Lut dan kaumnya dalam surah-surah yang lain. Untuk memberikan gambaran sepintas lalu, agar kita tidak terputus pemahaman kita dalam memahami rangkaian kisah ini,
Walaupun yang terpenting daripada kisah itu yakni ibrah, pengajaran daripadanya. Sebagai gambaran umum dalam ayat 77, bermula pada 77 saat tadi, ketika para utusan yakni malaikat yang diutus oleh Allah datang berjumpa, bertamu, berkunjung ke rumah Nabi Lut, Nabi Lut dalam keadaan mengalami keadaan yang sangat susah. Sempit dadanya. Sehingga dia berkata, inilah hari yang sangat susah. Bukan kerana tidak sudi menerima tetamu. Bukan itu soalnya. Tapi yang menyebabkan ia sedih oleh kerana tetamunya ini, masa itu yang Nabi Lut belum mengenali siapa mereka, merupakan anak-anak muda lelaki yang tampan. Sementara Nabi Lut kenal sungguh perangai kaumnya. Apa yang dikhawatirkan oleh Lut, bahwa kaumnya nanti akan mempermalukan tetamunya di hadapannya, benar-benar berlaku, hampir berlaku, dinyata dalam ayat 78. Bermati-matian Nabi Lut menghalangi niat jahat kaumnya ini, niat keji kaumnya ini, berbagai rayuan, berbagai jalan keluar, solusi. Sehingga Nabi Lut menawarkan putri-putrinya dan juga anak-anak perempuan yang ada di kampung itu untuk dinikahi oleh mereka jika mereka ingin memenuhi nafsu syahwatnya. Tapi semua itu sia-sia karena jawaban kaumnya begitu tegas dan sangat menyakitkan Nabi Lut, seperti mana yang dinyata ayat 79, bahwa mereka memberitahu bahwa Lut sendiri sebenarnya sudah tahu apa yang mereka mahukan. Wa'iyadzubillah. Dan mereka dengan tegas menyatakan tidak ada keperluan sama sekali, tidak ada keinginan sedikit pun bagi memenuhi tuntutan nafsu libidonya terhadap lawan jenis. Jadi kaum perempuan, mereka hanya tertarik, terpesona kepada sejenis mereka. Ini yang membuat Nabi Nuh begitu sedih sekali, sehingga Nabi Nuh alaihissalam semacam bertamani, berbisik pada diri sendirinya. Hei, kalaulah aku punya kekuatan, kemampuan, pasti aku akan gunakan kemampuan ini untuk melindungi kehormatan tetamuku daripada menjadi mangsa kekejian kaumku. Sayangnya aku tak mampu. Kalaulah adalah ruknun syadid, seperti mana ayat 80. Kalaulah ada ruknun syadid. Hai, siapa lagi aku boleh harap? Seakan-akan, seolah-olah Nabi Lut macam orang yang telah berputus asa. Seakan-akan. Tapi tidak begitu. Kenyataannya nanti dijelaskan. Nah, ketika Nabi Lut berada di kemuncak
kegelisahan, ketakutan, dan seakan-akan dia putus asa dalam usahanya menghalang keinginan yang keji daripada kaumnya, seakan-akan berputus asa melindungi kehormatan tetamunya. Saat itulah Allah izinkan para malaikat ini memperkenalkan diri mereka kepada Lut. Itu ada dalam ayat 81. Legalah Nabi Lut. Bahasa mudahnya, malaikat kata, Lut, jangan takut, jangan sedih, tak payah susah-susah. Sebanyak manapun kaummu yang hendak menyerbu rumahmu ini, nak mempermalukan kamu, nak menjadikan kami sebagai mangsa mereka di hadapan kamu, tidak akan berjaya. La yasilu ilaik. Aku ni malaikat. Allahu Akbar. Dan sampai itu je mas sekalian, rangkaian apa cerita itu yang telah kita pelajari. Hanya satu perkara yang ingin saya sampaikan ya mas sekalian. Ketika Nabi Lut berkata, dalam ayat 80 itu, Lau annali bikum quwwah au awi ila ruknin sadid. Ruknin sadid. Boleh yang sekalian jadi pelindung, orang yang boleh diharapkan pertolongannya, atau mungkin tempat yang sangat selamat untuk menyembunyikan, menyelamatkan tetamunya, seakan-akan begitu kan. Ini menjadi masalah. Ya. Menjadi masalah. Begini ya mas sekalian. Bagaimana seorang nabi seakan-akan berputus asa. Contoh. Kaifa yatamanna ayyajida mu'inan wa nasiran yahmi adyafahu min qaumihi. Bagaimana seorang nabi, seorang utusan semulia Nabi Lut alaihissalam berangan-angan. Kan ayatnya itu apa namanya dari segi uslubnya, jadi orang bertamani. Lau annali. Itu tamani itu. Bagaimana seorang nabi macam berangan-angan mengharapkan sesuatu yang dia sendiri macam tak mungkin berlaku. Mungkinkah seorang nabi begitu seperti itu? Baik. Ini jelaskan bagaimana seorang rasul bertamani mengharapkan adanya penolong yang dia semacam tahu tak akan ada orang dapat menolongnya. Bagaimana seorang nabi berangan-angan mendapatkan pelindungan yang dia tahu tidak ada yang dapat melindunginya. Seakan-akan yang boleh melindungi tetamunya. Wa qad kana ya'wi ila ruknin sadid. Sedangkan hakikatnya Nabi Lut ini sudah punya ruknun sadid. Kenapa ia bertamani mempunyai ruknun sadid? Sedangkan hakikatnya ia punya ruknun sadid. Pelindung, penyelamat yang maha dahsyat. Wa huwallahul qawiyyul aziz. Dan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Lut seakan-akan tidak terus saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku. Hamba-Mu tak mampu, ya Allah, nak menghadapi semua ini. Turunkan pertolongan. Kan lebih. Maksud kita, kalau Nabi Lut kata itu kan kita mudah memahaminya. Tapi kenapa Lut malah berhayal, kalaulah aku punya kekuatan, kalaulah aku punya pengikut yang ramai, kalaulah ada orang, kau punya kaum yang kuat, boleh menolong aku. Tak akan berlaku lah. Kenapa seakan menyandarkan kekuatan untuk menghalang kaumnya?
pada diri mereka sendiri, dapat dirinya. Jamaah sekalian, agar kita tidak salah faham, Nabi Lut alaihissalam seorang nabi, seorang rasul, mustahil, tidak mungkin lalai, lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Sungguh pun dalam ayat ini seakan-akan Nabi Lut bertamani, tidak mungkin Nabi Lut melalaikan Allah, Tuhan yang mengutusnya. Tidak mungkin Nabi Lut alaihissalam meninggalkan tawakal kepada Allah. Ucapan kalaulah ada itu, kan saya ulangi, seakan-akan itu ucapan orang yang tidak bertawakal. Tapi mungkinkah Nabi Lut ini tidak bertawakal kepada Allah yang mengutusnya? Tidak mungkin. Mungkinkah Nabi Lut sudah lupa akan Allah yang Rabbul Jalil? Tidak mungkin. Lalu bagaimana penjelasannya? Sesungguhnya Nabi Lut kata, kalaulah aku ada kekuatan, kalaulah ada. Tak ini jawab sekalian. Nabi Lut alaihissalam sedang menuturkan apa yang dipanggil sabab. Sabab. Kalau kita katakanlah terjebur jatuh dalam sungai, tak boleh nak naik ke daratan. Ini tak boleh tebing licin. Lalu kita kata, kalaulah ada orang datang menolongku, kalaulah ada tali yang boleh aku gunakan untuk aku naik ke tebing. Ini sebenarnya kita sedang mengharapkan, kita cerita tentang sabab. Tentang sabab. Kan asbab yang boleh, asbab yang membolehkan kita nanti selamat, boleh panjat, kan ada orang tolong, ada. Tapi tidak bermakna bila kita mengharapkan adanya asbab, bermakna kita lupa akan Allah sebagai musabbib. Kita lapar, kemudian kita ingin makan tapi tak ada makanan. Lalu kita, kalaulah ada makanan, ya saya akan terselamat daripada kelaparan, kebuluran. Itu kita tentang asbab. Sebab Allah dah ciptakan makanan itu menjadi sebab hilangnya kelaparan. Walaupun kita sebagai orang mukmin yakin seyakin-yakinnya Allah berkuasa menghilangkan lapar kita tanpa perlu makan. Wow ya. Sebagai orang mukmin yakin, seyakin-yakinnya. Maksudnya tidak meragukan sedikit pun bahwa Allah berkuasa jika ia menghendaki kita kenyang, hilang lapar walaupun tanpa makan. Dan keyakinan seperti ini tidak boleh kita jadikan alasan untuk tidak mencari makanan. Paham ya? Saya ulangi. Keyakinan seperti itu tidak boleh kita jadikan alasan untuk tidak cari makanan bila lapar. Sebagai orang mukmin yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha berkuasa jika menghendakilah memberikan kita kesembuhan, memberikan kita sehat, kita sakit terus, sakit yang kritikal. Kita yakin bahwa Allah jika menghendaki berkuasa menyembuhkan kita walaupun kita tanpa minum obat, tanpa jumpa doktor, tanpa. Hanya kun fayakun. Kita yakin itu. Tapi keyakinan kita terhadap perkara ini tidak boleh kita jadikan alasan untuk kita tidak berobat. Itulah maksudnya. Kita berupaya itu namanya mencari asbab. Jangan tinggalkan asbab.
Walaupun kita sangat meyakini kuasa musabbibnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh ini. Naik kapal. Kapal pula nak tenggelam. Kita pun tercampak di lautan. Campak di lautan. Ada orang nak tolong. Balingkan tayar lori. Itu pelita. Kita tak mau bergayut ke ayat itu. Dengan alasan apa? Tak apalah, Allah Maha Kuasa. Semua di tangan Allah. Jika Allah kedaki saya selamat, tidak mati tenggelam, ya saya tidak akan mati tenggelam lah. Walaupun tidak perlulah bergayut pada tayar lori. Tapi bila Allah menegak aku mati tenggelam, ada orang selamatkan pun aku mati. Dengan keyakinan itu lalu tawakal sepenuh pada Allah tanpa melakukan asbab. Itu salah. Itu salah. Demikian juga kalau orang bergantung kepada asbab tanpa meyakini akan musabbibnya, yakni Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga salah. Jadi kedua-duanya ini. Jadi Nabi Lut di sini sebenarnya sedang cerita tentang sebabnya. Kalaulah ada orang menolongkan, kalaulah wah dia sudah tentu yakin ia punya ruknun syadid. Ruknun syadid. Jadi sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberi komentar terhadap peristiwa ini, Nabi SAW pernah memberi komentar jemaah sekalian terhadap apa yang diberikan oleh Nabi Lut ini. Dalam Sahih Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Nabi SAW bersabda. Lihat dalam Sahih Bukhari. Apa sabda ni? Yaghfirullahu lilut. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan Lut. In kana la ya'wi ila ruknin syadid. Sungguh adalah ia Lut, la ya'wi, sungguh ia telah berlindung ila ruknin syadid, kepada ruknun syadid, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Lut berkata lau anna li quwwatan, di dalam ayat itu lau anna li bikum quwwah, Nabi Lut bukan maknanya meninggalkan tawakal kepada Allah. Bukan Nabi Lut ini menafikan akan kuasa Allah melindunginya. Bukan Nabi Lut waktu itu sudah lupa akan Allah. Sebab itu Nabi Muhammad SAW berkomentar, Allah ampunkan Lut. Kenapa Nabi kata itu? Diuraikan oleh ulama tafsir yang mentafsirkan ini dengan hadis Nabi tadi. Kerana mungkin bagi kita yang memahami ayat ini sepintas lalu, seakan-akan Nabi Lut hanya menggantungkan keselamatan dirinya, kejayaan dirinya, keselamatan kaumnya kepada kekuatan dirinya, kepada orang yang menolongnya. Bila dia tak mampu menyelamatkan dirinya, bila dia tidak ada orang menolongnya, habis seakan-akan. Kan seakan-akan begitu. Pemahaman kita dari segi zahirnya. Tapi haknya tidak begitu. Nabi kata, tak, bukan begitu. Lut sangat kuat keyakinannya, tawakalnya kepada Allah. Dan dia sebenarnya sudah punya ruknun syadid. Lalu apa ibrah yang boleh kita ambil? Apa pengajaran boleh kita ambil daripada ayat ini? Tadi telah saya nyatakan. Sekuat apapun iman kita, dan iman wajib kuat. Sekuat apapun keyakinan kita, dan keyakinan memang wajib kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ini berkuasa
melakukan apa saja yang ia kendaki, masya'akana wa ma lam yasha' lam yakun. Sekuat apapun keimanan kita kepada benda ini, kita tidak boleh menjadikannya sebagai alasan untuk kita tidak berikhtiar. Itulah maksudnya. Itu pengajaran sangat penting. Dah jelas pintu ikhtiar masih terbuka. Tapi dia tak mau ikhtiar dengan alasan, ya Allah Maha Kuasa, aku serahkanlah. Ini yang tak boleh. Walaupun mungkin ikhtiar yang kita lakukan itu macam tidak memberi kesan apa-apa. Macam. Tapi selagi itu perintah Allah, kita wajib melakukannya. Karena walaupun ikhtiar kita itu nampaknya macam tidak memberi kesan, nanti selebihnya Allah. Nanti selebihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baru semalam saya ciptakan ya. Cobalah kalau kita renungkan. Agak-agak seberapa kuat bergegarnya pokok tamar yang dipegang oleh Maryam alaihissalam selepas melahirkan anak. Dengan kedua tangannya yang tentunya tidaklah sebesar mana tangan perempuan Maryam alaihissalam. Tentu halus tangan dia. Apalagi bersalin, baru bersalin. Pegang pokok tamar lalu suruh goncang. Agak pokok tamar itu bergegar atau patah apa. Dari segi zahir mungkin tak bergerak apa-apa pun. Tapi Allah yang suruh. Maryam kau huzi ilaiki biji nahlah. Kamu peganglah, tegakkan. Dan Maryam kena ikut karena Allah yang suruh. Itu namanya asbab. Tusakit alaiki rutoban janiyah. Nanti pokok tamar yang kamu guncangkan dengan tangan, walaupun mungkin tak nampak bergegar, tak bergerak sama sekali, tak apa. Selebihnya nanti kerja aku, kata Allah. Itu sakit. Pokok tamar itu akan menggugurkan buah-buahnya. Rutop yang masih basah. Janiyan yang sudah masak. Siap untuk dimakan. Masak di pokok. Coba. Gugurnya pokok buah tamar yang dah masak. Itulah itu kerja Allah, itu masya'akana lam yakun. Maryam pegang pokok begal, itulah nama asbab. Pertanyaannya, dari segi logik akal, mungkinkah buah tamar itu jatuh berguguran, masak semuanya hanya karena dipegang oleh Maryam gitu itu? Tidak kan? Tapi Allah kata, kamu buat. Apa yang Allah suruh kepada Maryam untuk pegang pokok itu namanya melakukan asbab. Dari segi zahir, mungkin tidak memberi kesan. Tapi karena itu perintah Allah, ya kena buat. Nanti selebihnya Allah sendiri yang melakukannya. Jika Maryam, katakanlah jika Maryam, ya Allah, aku ni lemah. Dan kalau aku pegang pokok tamar yang besar ini, aku pegang-pegang gegar pun, tak bergegar pun. Bergerak pun tidak. Lalu buat apa manfaatnya? Kalau kau nak bagi aku makan, bagilah, jatuhkan pokok tamar itu. Kalau tidak, sudah terpulang pada engkau, ya Allah. Kalau engkau menghendaki bagi makan, engkau berkuasa. Tak payahlah aku. Kalau Maryam kata itu, maknanya orang yang sudah ingkar dengan perintah Allah. Sehingga apa? Kalau dia ingkar perintah Allah, dia tak nak pegang pokok tamar itu. Lalu Allah beri juga makanan berupa tamar jatuh. Tamar yang Allah berikan pada Maryam saat itu bukan lagi sebagai nikmat, bukan lagi sebagai rahmat, tapi sebagai istidraj. Kan bahaya tuh. Nah ini pentingnya. Jadi Nabi Lut mengajar kita lakukan asbab.
lakukan ikhtiar. Tapi jangan lupa, hatimu mesti tawakal. Hanya dalam ayat ini, Nabi Lut mengucapkan kalimat yang seakan-akan, tadi saya ulang ya, seolah-olah macam menggantungkan kehidupannya kepada asbab tanpa bergantung harap kepada musabbibnya. Seakan-akan. Sebab itu Nabi memberitahu pada kita, oh tidak begitu. Nabi Lut sudah punya ruknun syadid, sudah punya penolong, pembantu yang sangat kuat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksudnya. Jadi apa ya? Menyebut kalau ini dengan sahabat ini, kalau kita fikir Nabi Lut hanya menyebut asbab saja, ya dunnus sami' minhu nisyanahu lillahi azza wa jalla. Boleh jadi timbul andaian, Nabi Lut sudah lupakan Tuhan. Sudah tak ada tawakal. Ini bahaya. Ini bahaya. Lalu Nabi SAW menjelaskan kepada kita. Bukan macam itulah. Wahai umat Islam, wahai umatku, bukan macam itu. Nabi Lut bukan lupa tawakal. Walaupun dia hanya kata kalaulah. Itu maksudnya. Lalu kita, ya rahmatullah Allah mengasihi, menyayangi Lut. Sungguh ia telah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, minggu lepas saya telah sampaikan ucapan malaikat tetamu Lut yang akhirnya tiba masa memperkenalkan diri mereka. Dan dengan ucapan pemberita malaikat atau tamu ini, Nabi Lut ni hilang kegelisahan, hilang ketakutan, kecemasan Nabi Lut alaihissalam. Selepas mereka tetamu memberitahu dalam ayat 81 itu. Coba apa saja yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Lut yang dengannya Nabi Lut tenang setenang-tenangnya. Ayat 81. Qalu ya Lut, kata malaikat. 1. Inna rusulu rabbika. Kami ini utusan-utusan Allah Tuhanmu. Aku bukan manusia macam kamu, Lut. Kami ini bukan manusia macam kaum kamu. Walaupun rupa kami macam manusia dan menawan mereka, itu memang kehendak Allah supaya kami berpenampilan seperti ini. Nih. Ini ujian bagi kaum kamu. Tapi kamu ini malaikat. Karena kami malaikat bukan manusia macam engkau dan macam mereka, la yasilu ilaika. Kaummu yang punya niat jahat kepada aku sekali-kali tidak akan berjaya menzalimi aku. Yang akan menjamah aku. Minta maaf ya bahasa yang kasar. Jangankan mereka hendak memperkosa aku. Kami. La yasilu, menyentuh pun tak mampu. Macam mana mereka nak menyentuh aku? Aku ni malaikat, mereka ni manusia kotor. Wah, lega Nabi Lut. Lega sungguh. Dan bila disebut kami ni utusan Tuhanmu, Nabi Lut tahulah, maknanya malaikat tetamuku ini bukan, urusan pentingnya bukan kepada aku. Misi pentingnya, tugas utamanya Allah utuskan untuk kaum aku. Nabi Lut dah faham lah. Ya, sehingga Nabi Lut itu kan sebagai ketua memberitahulah. Pengajaran sangat banyak. Ini mana Allah utuskan malaikat ini kepada kaum aku. Siksa. Yang kedua, apa kata malaikat? Sekarang ginilah Lut. Fa'asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Tinggalkan kampungmu ini malam ini juga, bawa sekali bersamamu keluargamu. Asri, berjalanlah waktu malam. Asra yusri itu maknanya berjalan waktu malam ya. Jadi malam hari kamu bergerak, tinggalkan kaum kamu ini.
Dan bawa sekali bersama ahli keluarga umat yang beriman. Bikit minal lail, Allahu Akbar. Bukan sepanjang malam. Masa yang Allah peruntukkan untuk Lut dan keluarganya beriman untuk meninggalkan negeri itu benar-benar terhad. Kit'un minal laili. Sebagian malam. Potongan, keratan malam. Mana sekejap lah. Bermakna Lot tidak boleh tunggu-tunggu. Tak apalah kalau itu saya nak kemas rumah dahululah. Nak inilah katalah yang kalau punya unta, saya nak pastikan unta dulu tadi sini. Kalau nak punya ada ayam, ada ni nak simpan dah ni. Surat-surat berharga tak ada. Saat ini suruh tinggal, saat ini bergerak. Masya Allah. Begitulah perintah Allah. Jadi tak, kalau zaman kita sekarang kan, tunggulah nanti nak selamatkan barang-barang berharga, dokumen-dokumen resmi yang berharga, barang-barang kemas, nak pack barang lagi, mana boleh. Ya, sebab Nabi, ini para Nabi. Itulah, saat itu datang perintah, saat itu kena pergi. Yang ketiga, apa kata malaikat? Ini perintah Allah. Wala yaltafit minkum ahadan illam ra'at. Jangan sekali-kali ada seorang pun daripada engkau dan yang itu engkau itu berpaling. Yaltafit menoleh ke belakang atau berpaling atau enggan. Banyak Ustaz memahaminya. Satu aja yakni berpaling, tengok belakang. Bila dah pergi jangan tengok belakang, menunjukkan yang kamu ada rasa berarti. Jangan. Ya tafid ni maknanya kita suruh meninggalkan rumah, dah pergi, lalu tengok belakang itu menunjukkan itu ekspresi kesedihan atau apa ya, tak sampai hati. Rumahku aku tinggalkan, lah aku macam. Jangan, tak boleh. Semua kena pergi. Jangan ada yang menolak. Tapi kalau ada pun rupanya malah isteri mulut, Allahu Akbar. Imra'atak. Sudah biarkan isteri. Ingat ya, pada masa itu, kahwin campur beza agama masih dibenarkan ya mas sekalian ya. Istina belut ini masih kafe dan dibenarkan masa itu. Kenapa? Inna musibuha ma'asobahum. Karena sesungguhnya, musibuha, azab yang Allah akan timpakan kepada kaummu ini, yang kami ini ditugaskannya, azab itu akan menimpa istrimu. Sebagaimana azab itu menimpa kaummu yang lain. Saya tidak tahu ya mas kan, itu terpulang jauh sekali macam mana bayangkan Lut sebagai suami diberitahu bahwa istrinya akan diazab oleh Allah tak lama lagi. Lut hanya suruh menonton dari jauh. Sungguh pun istrinya ini kufur, ya tapi kan istri. Ibu kepada anaknya. Macam mana agaknya? Wallahu a'lam. Lut, kamu tak punya masa yang lama. Kamu tak punya banyak masa untuk segera tinggalkan kampung ini. Kerana inna mau'idahumus subh. Waktu yang Allah janjikan untuk turunnya, berlakunya azab menimpa kampungmu ini. Subuh nanti. Allahu Akbar. Subuh. Kita tak tahu masa itu malaikat ini agaknya datang pukul berapa. Kalau datang tengah malam kan hanya beberapa jam kemudian. Tapi nampaknya ini memang datangnya dah malam-malam nih. Sebab itu kamu hendaklah pastikan subuh nanti, mana sebelum terbit matahari, kamu dan keluargamu, pengikut yang beriman, pastikan yang kamu sudah berada di luar kawasan ini. Wow. Lalu dibagi penekanan peringatan itu di tengah. Alaisa suhu biqarib? Ini pertanyaan. Alaisa suhu biqarib? Lord,
Janji Allah bahwa negeri kamu akan dihancurkan itu waktu subuh. Subuh kamu kena segera tinggalkan ini. Bukankah subuh itu sudah sangat dekat daripada sekarang? Allahu Akbar. Alaisa subuh qarib. Sangat-sangat dekat. Betul jamaah sekalian. Ya. Akhirnya Nabi Lut itu tak punya waktu, tak punya masa panjang, masa lama. Kena bergegas segera meninggalkan. Dan betul. Pertama ya, ayat ini betul-betul dapat menghilangkan rasa sedih, rasa cemas, rasa khawatir yang selama ini memenuhi hati Nabi Lut. Pertama. Yang kedua, ya mungkin ya timbul rasa apa ya? Semakin yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Hatinya jadi tenang kerana yang kedua kerana Allah benar-benar telah hendak akan menunjukkan apa yang dijanjikan selama ini. Orang-orang yang menolak ajarannya akan dibinasakannya. Sama ada masa itu Nabi Lut kemudian menangis atau tidak meniup wallahu alam. Mufasir tidak sampai ke sana. Sebab kalau mana sudah berandai-andai itu bukan mentafsirkan ayat, itu sudah mengandai-andaikan dan itu saya pikir tidak perlu. Tidak perlu. Betul ya mas sekalian, malam itu juga Nabi Lut meninggalkan itu dan ya pastikan sebelum terbit fajar sudah ada di luar negerinya. Luar negerinya. Tidak boleh ada di kawasan itu. Tidak ada segera karena tidak boleh ada yang berpaling. Waliyatakum minkum adan itu maknanya aibadu bi khuruj, segera. Jangan ada yang rasa berat nak meninggalkan mereka. Akhirnya mereka ditimpa musibah yang sangat-sangat dahsyat. Sebelum kita uraikan lebih jauh, apa yang berlaku selepas Nabi Lut dan pengikut setianya berjaya meninggalkan kampung halaman sudah berada di luar kawasan berlakunya azab. Ini dijelaskan di dalam surah Al-Qamar. Coba jangan melihat surah Al-Qamar ayat 37. Lihat ya ayatnya. Surah Al-Qamar ayat 37. Surah 54. Ada ya? Al-Qamar. Ayat 37. Ini sebenarnya rangkaian daripada ayat-ayat sebelumnya bermula pada ayat 33 ya. Ini kisah Nabi Lut juga nih kaumnya. Daripada ayat 33. Sampailah ayat 39. Ayat 37, walaqad rawaduhu an dhaifih fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adzabi wa nuzur. Allahu akbar. Walaqad dan demi sesungguhnya rawaduhu mereka kaum Nabi Lut telah merayunya. Rawaduhu telah merayu kepada Lut an dhaifihi tentang tetamunya. Rayu-rayu Lut, izinkan kami, tolong jangan lindungi tetamu itu. Biarkan kami
melepaskan, memenuhi keinginan kami pada mereka, Lot. Jangan halang-halangi kami. Jangan selindungi kami. Dirayu. Mereka rayu Nabi Lut dengan dhaifihi. Nah, ketika mereka sudah seperti itulah, dan malaikat telah memberi jaminan, jangan khawatir Lut, mereka tidak akan sampai dapat menyentuh aku. Menyentuh pun tidak. Apalagi mereka memperlakukan diriku dengan keji. Tak mungkin. Fatomasna a'yunahum, kata Allah. Lalu kami butakan, kami hilangkan penglihatan mereka. Tomasna a'yunahum, mata mereka buta. Tomasa, lenyapkan. Dilenyapkan, dihilangkan. Mungkin bahasa mudah diingat tapi tak betul. Tomasa itu terjemahan yang mudah diingat tapi tak betul. Fatomasna a'yunahum, maka kami tumis mata-mata mereka. Penglihatan mereka ditumis, buta. Allahu Akbar. Faduku, rasakan olehmu adabi, azabku, wa nudhuri, dan peringatanku. Itu azab yang Allah timpa pada mereka secara umum melalui malaikatnya. Sebab itu Allah gunakan tomasna. Bentuk nyatanya apakah azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Lut? Inilah ulama tafsir berbeza-beza dalam memahaminya, jemaah sekalian. Berbeza-beza dalam memahaminya. Di sini ada yang mengatakan contoh ya, ini pendapat musafir pula, mufassir ya. Dalam tafsir Al-Baghawi. Dalam tafsir Al-Baghawi. Malaikat berkata kepada Nabi Lut, ketika malaikat memberitahu inna rusulu rabbik layyasilu ilaika. Sesungguhnya kami ini utusan-utusan Tuhanmu dan mereka sekali-kali tidak akan sampai kepadamu, tak akan menyakiti kamu. Faftahil bab. Da'na wa iyyahu. Ini dalam tafsir Al-Baghawi mentafsirkan ini seperti ini. Malaikat kata Lut, bukakan pintu itu. Pintu-pintu rumahmu atau pintu apa yang masuk ke kawasan ini, tolong kamu buka. Jangan kamu tutup. Da'na wa iyyahum, biarkan kami bersama mereka. Biarkan kami menjumpai mereka atau biarkan mereka menemui kami. Wah, ini permintaan malaikat. Fa fatahal bab fadakhalu. Apalagi Lot bukalah pintu, semua pintu buka. Lalu mereka masuk. Ini karena itu permintaan tetamu begitu. Fasta'dana Jibril alaihi salam rabbah azza wa jalla fi uqubati. Saat itulah Jibril alaihissalam, karena salah seorang para malaikat yang datang itu Jibril yang pernah singgah di rumah Nabi Ibrahim itulah. Mohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan azab yang Allah tetapkan buat mereka. Fa'adanalah, lalu Allah pun mengizinkannya. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Fadaraba bijanahi wujuhahum fatamasa a'yunahum wa a'mahum. Lalu Jibril kibas ya. Jibril ini kan malaikat yang punya sayap yang sekalian. Atau malaikat ini kan makhluk yang punya sayap. Dan Jibril adalah malaikat yang paling banyak sayapnya. Jadi mengibas, gitulah. Bahkan begitu kena muka mereka semuanya. Akhirnya mata mereka buta. Hilang penglihatannya. Fasaru la yarifuna tariq.
Lalu mereka tak tahu jalan nak balik, tak tahu ya, dah buta macam mana? Tak tahu jalan. Nak balik ke rumah tak tahu, ya dah nampak jalan, dah buta. Fansarafu wa hum yaqulun. Lalu mereka bersurai tapi dengan bertempiaran karena dalam keadaan buta. Yaqulu an-najah an-najah. Fa inna fi baiti Lut as'aru qaumil fir'ati saharuna. Mari kita segera menyelamatkan diri. Mari segera di rumah Nabi Nuh. Di rumah Nabi Lot ada orang yang paling pandai, ahli sihir yang terpandai di kalangan kita. Di rumah Lot rupanya ada ahli sihir yang paling pandai. Asharu qaum. Dan mereka sedang melakukan sihirnya, menimpakan sihirnya kepada kami. Sehingga kami buta semuanya. Mari kita lari ke tempiaran. Dia tak tahu itu malaikat. Itu baru tapi sikit dengan sayap malaikat, mereka buta. Lalu mereka kata, ya Lut, kama anta, hatta tusbih, fataramatuki minna ghadan. Merayu-rayu kepada Nabi Lut agar Nabi Lut tolong mereka. Itu muqaddimah siksa yang Allah tinggalkan pada mereka. Yang dinyatakan dalam surah Al-Qamar tadilah. Itu fahaman Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya. Permulaannya seperti itu. Adapun bagaimana mereka kemudian siksa itu, macam-macamlah jamaah sekalian yang diberikan oleh ulama tafsir. Ada yang menyatakan yakni di situ ada bukit yang sebenarnya selama ini tidak dikenal sebagai gunung berapi, tidak dikenal sebagai volcano. Ya, tapi karena bukit ini makhluk Allah juga, dia akan buat apa saja sesuai yang Allah kehendaki, maka diletupkan. Gunung berapi itu meletup sangat dahsyat, bukan hanya di hujungnya yang tercabut keluar, tapi hingga ke kakinya. Pecah berkecai, lalu jatuh menimpa mereka. Batu yang jatuh dekat kawasan itu besar-besarlah. Yang agak jauh, kecil-kecil lah. Yang jauh, batu kerikil lah. Yang makin jauh, pasir lah. Yang jauh, itulah. Dan sangat panas, maklum gunung berapi. Batu-batu yang menimpa mereka itu panas luar biasa. Nanti ada dalam ayat berikutnya atau ayat yang lain. Sijil, mandud. Sijil itu kan batu yang sangat panas, batu pijah. Sehingga kawasan itu yang asalnya berbukit, karena bukit itu diangkat hingga ke kaki-kakinya, ya menjadilah tasik. Dah tak ada rata lagi lah, bahkan sudah jadi jurang. Lalu ditimbus semula dengan timbunan batu-batu pecahan daripada bukit tadi. Mereka terbenam dalam tanah. Ada yang memahami begitu. Kerana gunung berapi yang sangat-sangat besar, meletup hingga menghancurkan mereka. Tapi ada ya mas sekalian. Dan ini dibuat kajian oleh bukan oleh orang Islam, tapi kajian ini dilakukan oleh orang non-Muslim. Bahwasanya musibah yang menimpa kaum Nabi Lut waktu itu. Pertama ya, kita yakin bahwa kaum Nabi Lut dibinasakan oleh Allah. Sudah. Itu pertama. Yakin, saya yakinnya. Hancur binasa? Iya. Lut yang selamat siapa? Lut dan pengikut setianya yang mukmin. Betul. Istrinya? Termasuk yang dibinasakan. Itu wajib yakin. Itu yang qat'i sifatnya. Hancur, berkecai. Quran memberikan beberapa maklumat
Quran memberikan beberapa maklumat tentang siksaan yang Allah timpakan itu. Contohnya nanti dalam ayat yang berikutnya, ayat 82, kami turunkan hujan batu. Kan dalam ayat 80 nanti, kami turunkan hujan batu yang panas. Bertubi-tubi. Bukan seketul batu, bung, selesai tak. Itu mana mesti ada letupan yang dahsyat itu. Quran beri gambaran seperti itu. Dan kita yakin seperti itu. Sehingga yang asalnya di atas, di bawah, ya karena tertimbus. Dari situlah mereka, apa sebetulnya? Puncanya apa? Sebenarnya yang menjadi punca azab begitu. Dia azab ada. Kemudian hujan batu, panas. Ya, sehingga ada yang mengatakan itu adalah karena gunung berapi tadi. Boleh jadi. Tapi itu hanya pemahaman ya, bukan Quran yang cerita ya. Quran cerita hanya di hujan batu. Itu betul, panas. Tapi yang menarik, ini saya tidak kata itu pasti benar ya, tapi ini menjadi bahan renungan kita, jadi bahan perbandingan kita, gitulah. Jadi dalam belajar kita mesti cari banyak perbandingan. Pada zaman moden ini jamaah sekalian, yakni para saintis telah menemukan bukti hentaman asteroid. Para saintis moden menemukan bahawa berlakunya bencana yang dahsyat menimbulkan benda itu kerana adanya hentaman asteroid. Maknanya benda langit dalam saiz yang tertentu menghantam bumi, khasnya menghantam kampung Nabi Lut. Kampung Nabi Lut. Dan kisah ini, ya Quran cerita seperti mana yang kita belajar ini. Ya. Dalam ajaran Kristen pun cerita tentang hentaman, tentang kajian ini dilakukan oleh seorang saintis namanya Christopher R. Christopher R. M-O-O-R-E. Armo. Beliau ini adalah seorang pengarah daripada Badan Arkeologi dan juga kajian-kajian tentang ekologi daripada Institut Arkeologi dan Antropologi Carolina University, Amerika Syarikat, bersama 24 pakar lainnya, membuat kajian yang ya menurut mereka paling teliti lah, dengan peralatan yang canggih, pergi ke tempat yang kita panggil sebagai kota Sodom. Kota Sodom. Ya, yang apa namanya, yang mereka panggil sebagai Tol El-Haman, berada di selatan lembah Jordan, 12 km lebih kurang daripada Laut Mati ya. Siapa yang nak pergi sana memang nampaklah Laut Mati terpetang luas, arah ke selatan, selatannya itu dahulu itu kota Sodom, kampung atau negeri Nabi Lut. Jadi pasukan itu pergi ke sana, melakukan pelbagai kajian-kajian arkeologi. Arkeologi kan mereka kaji perbuatan, digalilah tanah di situ. Gali penyikan dengan kajian yang luar biasa. Ini kajian saintifik ya. Saya tak kata adakah itu hakikat musibah yang sebenar atau tidak, wallahu alam. Tapi ini sebagai perbandingan. Ada yang memahami tuh gunung berapi meletus karena adanya hujan batu, panas. Tapi kata saintis moden ini, pakar arkeologi, bukan gunung berapi. Itu karena hentaman asteroid. Ada benda langit dengan saiz tertentu menghantam bumi, jatuh masuk ke atmosfera bumi, menghantam kawasan itu. Sehingga berlaku ledakan letusan yang luar biasa menghantam. Ingat ya, tai bintang pernah jatuh di Rusia, yang terbaru kan di Rusia tahun berapa dahulu?
sehingga lubang besar di Rusia itu dan menimbulkan gempa bumi yang sangat dahsyat. Kawasan yang terkesan dengan dentuman itu lebih kurang dengan radius 50 km. Walhal benda langit atau kita panggil hanya tahi bintang. Hanya tahi bintang. Bukan esok yang besar, bukan mak dia baru tahi bintang. Dipercaya beratnya 50 kg. Masya Allah. Benda langit dipercaya beratnya hanya 50 kg, sempat menghantam bumi, menimbulkan gempa bumi yang sangat dahsyat, kebinasaan di persikatan yang luar biasa, kesannya dapat dirasai dalam jarak radius 50 km. Itu baru seberat 50 kg. Nah, itu belum lama, tahun 2000 berapa ya, awal 2000-an kalau saya tidak salah. Ini, ya, kata Christopher Elmo, ini asteroid yang besar. Dengan kelajuan yang sangat dahsyat ketika memasuki atmosfer bumi, menghentam kawasan itu. Buat itu. Ya telah dibuat kajian yang sekarang selama bertahun-tahun. Hasil kajian mereka itu mendapati bahwa tempat kota itu adalah kota yang sama didiami dalam berkaitan kisah yang dulu ditempati oleh Nabi Lut dan kaumnya. Yang berlaku ya 360 tahun yang lalu. Kisah Nabi Lut ini dipercayai berlaku 3.600 tahun yang lalu. 36 abad yang silam. Daripada sekarang lah. Quran sebut, Bible pun sebut. Itu mungkin yang menggerakkan pakar arkeologi Christopher Elmo dan kawan-kawan yang mengkaji ini. Hasil kajiannya zaman sekarang mendapati di dalam tanah itu ada semacam jalur-jalur gelap, maknanya ya lapisan-lapisan gelap ya, pada sisa kota tersebut. Dan jalur atau lapisan gelap itu terdiri pada abu, arang, batu bata yang mencair, lapisan memanjang itu setebal 1,5 meter, 1,5 meter. Ada apa ini? Lapisan apa ini? Lapisan ini tidak terbentuk secara natural ketika bumi mulai terbentuk. Ini bukan lapisan asal nih. Ini lapisan daripada luar bumi ini. Ada satu lapisan di dalam bumi telah dikaji. Yang pelik lapisannya ini bukan lapisan untuk ini mesti daripada luar datangnya. Tapi kenapa ada di sini? Setebal 1,5 meter dan memanjang macam itu. Sangat luas. Dan mereka hanya berkesimpulan ini pasti kesan daripada letupan dentuman asteroid yang sangat dahsyat menghantam bumi saat tempat itu 36 abad yang lalu. Sehingga mendidih, melelah, mencair semua benda-benda yang ada di situ. Sekarang membeku. Jadi tidak ada yang hidup waktu itu. Dan dentuman yang sangat dahsyat, menurut kajian beliau, timnya, mempunyai kekuatan dentuman 1000 kali ganda bom atom yang dijatuhkan di kota Nagasaki dan Hiroshima. Bayangkan, 1000 kali ganda. 2 bandar besar di Tokyo tahun 45 kan? 45 kalau 2. Dihantam dengan bom atom dengan teknologi masa itu, bukan teknologi sekarang. Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur. Walhal bom atom berteknologi tahun 40-an. Kekuatan asteroid yang menghantam kampung Nabi Lut ini diyakini oleh pengkaji arkeologi ini kekuatannya
1000 kali ganda. Bukan hanya membakar pokok, tapi boleh mencairkan, melelehkan benda-benda keras di tempat itu. Karena hentamannya masuk ke bumi, berlubang bumi, dan sekarang telah membeku di lapisan bawah bumi karena lapisan ini pelik. Ini bukan terbentuk daripada tanah, ini terbentuk daripada luar. Memang hancur, sangat-sangat hancur. Orang Kristen yang meyakini bahwa kaum Nabi Lut dibinasakan. Dalam Injil mereka dinyatakan azab yang diturunkan itu yakni berupa hantaman asteroid. Asteroid hancur, pecah, yang berkeping-keping, dan dia batu yang sangat panas menghantam mereka. Istilah Quran, sijil. Sijil itu batu yang sangat panas. Sebab itu bukan selesai itu aja. Dengan dentuman hantaman asteroid ini jamaskan, berlakulah angin, tebelium. Seiring dengan peningkatan suhu udara yang waktu itu berapa? Dipercaya menurut hasil kajian Christopher Armour, suhu udara di tempat itu yang berlaku angin 2000 darjah Celcius. Subhanallah. 2000 darjah Celcius. Itu temperature udara ketika berlaku dentuman itu. Membakar hidup-hidup semua kaum Nabi Lut. Meranapkan 2100 centigrade itu buat air mendidih. Temperatur udara 52 darjah Celcius di Arafah. Itu pun kita dah bingung. Itu baru 52. Kalau 100 darjah, air mendidih. Ini 2000 darjah Celcius. Jadi memang mustahil. Mustahil ada orang selamat. Bahkan mustahil ada benda yang masih hidup. Mustahil. Karena azab itu sangat-sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Betul. Quran cerita. Tafsir cerita, kerja malaikat. Iya betul. Karena memang azab Allah ini yang ditugaskan Allah untuk menegak azab ini, para malaikat yang Tuhan khas. Tapi azab yang ditimpakan ini, yakni Allah gunakan makhluk-makhluk yang lain sebagai azab. Angin itu makhluk Allah. Allah perintahkan angin membawa rahmat. Iya, betul. Angin makhluk Allah, bila Allah perintahkan membawa azab, jadi azab. Terbang semua. Air itu makhluk Allah, di bawah kuasa Allah. Iya. Air boleh diperintahkan oleh untuk membawa rahmat. Betul. Turun hujan, boleh tanam pokok. Air juga karena dia hamba Allah yang patuh, Allah boleh perintahkan, bila Allah perintahkan air, aku perintahkan kau, jadi azab pada kaum itu, azab dah. Banjir besar, angin, taufan, api, apa nih? Suara. Suara itu makhluk Allah. Dan dia boleh membawa rahmat pada kita. Kita dengar suara memanggil, ada suara ini, suara angin sepoi banyak, seronok. Karena berrahmat. Tapi angin bila Allah sudah perintahkan, wahai angin, aku perintahkan engkau menjadi azab bagi kaum itu. Azab. Suara jadi azab. Tengok, suara dentuman. Ingat dalam Quran? In kanat ila sayhatan wahidatan fa'idha hum khamidun. Dan tiadalah siksa yang datang pada aku itu merekahnya sekali pekikan. Tiba-tiba mereka hancur, terbakar, berkecai. Suara itu jadi azab. Karena semua ciptaan Allah ini tentera-tentera Allah. Patuh pada Allah, terpulang terus pada Allah. Nah, Allah perintahkan untuk membawa rahmat kepada kita atau menjadi perantara azab bagi kita.
Semua benda, matahari, bulan, asteroid, harta nyamuk pun. Harta nyamuk, harta. Dan yang lebih mereka semakin percaya jemaah sekalian. Yakni Christopher Armour dan 24 kawannya ini semakin yakin bahawa bencana atau azab yang menimpa kaum Nabi Lut itu yakni karena dentuman hentakan asteroid yang sangat dahsyat menghancur leburkan kawasan itu, buat lubang dalam bumi dan sekarang sudah membeku di sana. Dan itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi di bumi tanpa ada benda yang jatuh daripada luar yang membuat mereka semakin yakin. Telah digali, temukan ada satu yang dipanggil yakni belian nano atau nano diamond. Nano diamond ini ya mas sejenis belian, tapi masih sangat kecil, masih berwarna nano, so ini sangat kecil sekali. Yang ditemukan di situ, bahkan sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada virus. Jadi macam mana ini ada belian, tapi berukuran nano, sangat kecil di kawasan kedalaman yang tadi. Lapisan yang dipercayai sebagai kesan daripada dentuman tadi. Sedangkan belian ini tidak akan terwujud, jemaah sekalian. Tak mungkin terwujud. Kecuali karena adanya panas. Baru kan dengan leburan, dengan panas yang melebihi 1.500 darjah Celcius. Benda berisip ini tidak akan wujud kecuali dalam kadar panas yang sangat tinggi. Paling tidak 1.500 darjah Celcius ke atas. Akhirnya mereka pergi semakin yakin bahawa azab yang Allah timpa kepada kaum Nabi Lut. Karena mereka percaya, karena dalam kitab Injil mereka disebutkan. Ini bukan hujan batu yang kita bayangkan. Biasanya ada awan lalu hujan air, tapi hujan batu nampaknya bukan itu. Sebab itu fahaman kan. Quran hanya kata kami turunkan hujan hantam dengan batu yang panas. Lalu kita mungkin orang awam membayangkan ada awan berarak yang biasanya turunkan air, tapi hujan batu. Kita bayangkan begitu. Itu pemahaman. Quran hanya kata kami turunkan hujan batu. Tapi ini hanya mungkin berlaku secara saintifik. Satu aja kemudian berlaku. Karena adanya hantaman, panahan asteroid yang dahsyat dari luar angkasa dengan saiz yang sangat besar menghantam bumi khasnya di tempat itu. Menimbulkan pecahan yang luar biasa, temperatur udara yang sangat tinggi, lubang yang sangat dalam, dan bla bla. Dan berakibat kehancuran secara total di tempat itu. Itu kajian mereka. Saya awal tadi saya katakan, adakah itu yang sebenarnya berlaku? Wallahu a'lam. Sebab itu penafsiran. Penafsiran. Yang wajib kita yakini, kaum Nabi Lut disiksa, ya. Tidak? Siksa, ya. Siksa itu Allah sampaikan melalui para utusannya, malaikat termasuk Jibril, ya. Nabi Lut dan pengikutnya yang beriman selamat, ya, yakin. Itu ini yang ikut ini. Tapi istrinya sendiri termasuk yang dibinasakan. Ya, Quran cerita. Siksa itu berupa yakni dentuman batu yang sangat panas. Dentuman batu yang sangat panas itu dalam surat 82. Ya.
hijaratan min sijil. Ya Mas sekalian, batu yang panas pijar sehingga membeku itu tidak mungkin kalau hanya panasnya 100 derajat Celcius. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lumpur, tanah, boleh mengerah jadi batu ya Mas kan. Mana mungkin hanya 200 derajat Celcius. Ya, itu kita percaya. Adapun apa bentuk nyatanya, orang awam macam kita mungkin memahaminya ada awan berarak yang biasanya turunkan air, tapi ini turun batu. Itu pahaman kita orang awam. Itu fahaman ya, bukan Quran. Quran tak kata macam itu. Quran hanya maklumat yang sifatnya umum tadi. Lalu kalau saintis kata, oh tidak. Kami yakin itu karena adanya hantaman asteroid daripada luar angkasa. Mana ada asteroid yang di luar angkasa sangat banyak, ada yang terlepas. Terlepas masuk ke atmosfer bumi. Begitu masuk ke atmosfer bumi, maka bumi dengan gaya gravitinya sangat tinggi, makin laju. Semasa memasuki bumi itu pun dia sudah terbakar. Sebab itu kalau kita lihat malam hari, macam natai bintang bercahaya, ya itu karena gesekan benda itu dengan atmosfer bumi, membakar dia. Dan sangat-sangat itu kata saintis non-muslim yang meyakini, mereka yakin kaum Lut dibinasakan karena kitab mereka kata begitu. Jadi bezakan yang mana yang kita wajib yakini yang sebenarnya, apa kata orang yang kot itu. Adapun bentuknya tu macam mana ya, mekanisme azab tu, itu sudah pemahaman. Sudah pemahaman. Bahkan ada yang sangat sangat sederhana maksud saya. Ya, masa dulu baca tafsir diberitahu ada pemahaman yang sangat sederhana. Dia kata, dulu kaum Nabi Nuh tu ibaratnya duduk macam ni tanah. Ini bumi, duduk di atas ni. Karena Quran kata dalam ayat 82, ja'ana 'aliya safilha, kami jadikan yang bagian atas di bawah. Atas kami jadikan di bawah, yang bawah di atas. Jadi ini tanah, ini bumi. Balik macam tu. Dibalikkan. Yang atas jadi bawah dan dipusingkan. Ya, bahasa macam iklan konflik tu lah. Kejap di atas. Itu pemahaman. Itu bukan ayat Quran. Ayat Quran beritahu kita Allah jadikan yang atas dan yang bawah. Tapi bagaimana mekanisme? Ya, ada memahami yang sederhana, dibaliklah. Seperti semudah membalik tapak tangan lah. Itu pemahaman. Itu pemahaman. Ada yang mengatakan, oh gunung berapi tercabut. Akhirnya nampak mereka, ya jadi di bawah lah. Jadi saya sengaja sampaikan dia sekalian agar kita dapat membezakan ya, karena dalam belajar ni antara apa yang dikata Al-Quran dengan apa yang difahami oleh seseorang tentang ayat tadi. Itu benda yang berbeza. Apa yang dikata Al-Quran pasti benar. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi apa yang difahami oleh seseorang tentang ayat Quran tadi boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Itulah. Sifatnya nisbi. Sebab ada kadang-kadang tanpa kita menyadari seperti ini, kita fikir apa yang difahami oleh seseorang tentang Quran itu nilainya sama dengan Quran itu sendiri. Wah, tak boleh lah. Tak boleh. Kecuali memang ayat itu benar-benar nyata adanya. Muhkamat dan tidak ada penafsiran yang lain. Daging babi haram. Ya sudah, Quran kata haram, kita faham haram lah. Tak boleh bisa. Karena tidak mungkin ada ruang untuk memungkinkan pemahaman lain selain haram. Itu tak apa. Daging babi haram. Bangkai haram. Itu Quran kata. Apa pendapat kamu? Ya, saya berkata haram. Itu bukan pendapat, itu Quran. Karena ayat yang mengatakan haramnya babi, haramnya bangkai itu tidak memberi ruang untuk memungkinkan pemahaman selain itu. Tapi kalau Quran hanya kata
kami turunkan hujan batu. Kami jadikan yang atas di bawah. Batu itu batu yang sangat panas. Bertubi-tubi. Nah, macam mana kronologi dia? Kisah kejadiannya. Nah, itu sudah jadi pemahaman. Ada yang menganggap, oh begini mungkin. Oh begini. Bahkan ada yang sebenarnya jadi dibalik. Tuk, seperti semudah membalik tangan. Tahu tak? Tuk, yang atas bawah, yang bawah. Tak apalah. Tak, saya hanya nak beritahu supaya nanti kita boleh bezakan mana maklumat Quran yang wajib kita yakini tanpa ragu dan mana pemahaman orang tentang Al-Quran. Itulah. Sebab pemahaman itu boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Boleh jadi menepati Al-Quran, boleh jadi tidak. Sebab itu bila cerita tentang pemahaman orang tentang Al-Quran, ya pasti berbeza. Dan itu berlaku daripada zaman dulu hingga sekarang. Sebab kalau kita tidak boleh membezakan itu, akhirnya kita fikir pemahaman orang tentang Al-Quran, pemahaman A tentang ayat ini, pemahaman B tentang ayat ini, pemahaman C tentang ini. Ternyata berbeza pemahaman ini. Apa Qurannya berbeza? Tak, Qurannya sama. Macam mana A, B, C macam tak sama pemahamannya? Nah, kan ini yang berlaku daripada dahulu hingga sekarang. Lalu mana yang betul? Pertama yang kita wajib yakin betul, Qurannya betul lah. Quran itu betul. Habis yang A dan B yang C, ya boleh jadi betul, boleh jadi ya. Artinya benarnya bersifat relatif. Begitulah. Yang bersifat mutlak hanya Qurannya. Sehingga A, B, C, D yang menyadari kakiat seperti ini, mereka tidak saling memaksakan pemahamannya kepada yang lain. Apalagi jika ayat itu sendiri membuka ruang, memberi kemungkinan adanya pemahaman lebih daripada satu. Itu maksud saya. Nah, itu maksud saya. Lainlah kalau ayat itu tidak memberi ruang untuk memungkinkan adanya penafsiran selain itu. Itu jelas itu ya, sudah jelas. Haramnya arak. Nah, itu sudah jelas lah. Tak perlu tanya pendapat lah. Menurut pendapat engkau apa arak itu haram kan? Jangan. Menurut pendapat kamu apa namanya ni syirik ni halal ke makruh ke haram ke? Ya janganlah. Itu sudah jelas. Itu hukum Al-Quran itu bukan hukum fikah. Solat waktu tu menurut pendapat setengah pendapat sebenarnya hanya fardu kifayah tu. Mana kalau satu rumah ada yang solat, yang lain tak payah. Tak. Kewajiban solat fardu itu nas Al-Quran. Tidak membuka ruang untuk memungkinkan adanya pendapat lain. Gitu. Faham ya? Jadi kalau ayat seperti ini terbuka. Dan semakin banyak kita, pernah ini. Akhirnya orang akan pikir, oh iyalah, mana yang lebih boleh diterima di akal, sila. Walaupun jika kita meyakini apa yang disampaikan oleh ini, ya tidaklah batal syahadah kita. Tapi kalau kita ingin mendapatkan kepuasan dan ketenangan dalam menerima pendapat, yang pasti yang pendapat yang sistematik, yang teratur, yang logik, yang masuk di akal, yang tidak hanya bersifat mitos. Kalau pendapat yang bersifat mitos itu biasanya sangat susah. Sangat susah untuk orang menerima dengan tenang, susah. Kalau ia hanya mit. Tapi kalau yang berdasarkan ilmiah, itu hati jadi tenang, Ya, sekalian, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Mudah diberkati oleh Allah SWT untuk dengan baca tafsirah dan surah wal asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.